Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita lanjutkan jadi ya kajian yang sempat terhentinya bulan kemarin, yaitu tentang ya ini salah satu penyakit hati yang sangat berat. Kalau di bahasa kitanya ini putus asa. Di sini yang dimaksud putus asa itu yang paling berat, yaitu putus asa, putus harapan gitu ya dari rahmat Allah. Kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah ini di pertemuan sebelumnya mukadimahnya ya seperti ini. Kalau di Al-Quran itu susunan suratnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ayat surat ke-1 sampai terakhir gitu ya. Itu Allah yang menyusun, bukan Rasulullah SAW. Dan surat pertama itu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu muqaddimah, ringkasan lah gitu ya sebetulnya. Ringkasan dari Al-Quran seluruhnya. Nah, di Al-Fatihah itu dimulai dengan Bismillahirrohmanirrohim, itu ayat pertama. Beda dengan untuk surat yang lain. Kalau untuk surat yang lain, pada surat-surat yang lain itu ada bismillah, itu masuk ke dalam surat tersebut tapi tidak diberi nomor ayat. Jadi kalau Al-Baqarah itu ada bismillahnya enggak? Itu bagian dari Al-Baqarah. Baca berarti artinya baca karena itu bagian dari surat tersebut. Nah, sehingga kalau kita membaca surat manapun ya, kalau bacanya dari awal baca bismillahnya, kecuali surat At-Taubah. Mau baca surat An-Nas, ada bismillahnya enggak? Baca berarti bismillahnya, itu bagian dari surat tersebut meskipun tidak diberi nomor ayat. Kalau Al-Fatihah awalnya Bismillahirrohmanirrohim dan itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Nah, dari ayat pertama ini artinya ini berarti ya, kalau anggaplah ada orang yang pertama kali membuka Al-Quran. Kalau ada orang yang pertama kali membuka Al-Quran, yang paling dulu dia temukan itu apa? Dari ayat Quran ya, ayat mana yang paling dulu dia temukan? Yang paling, ya tentu yang paling awal kan, yaitu kalau buka suratnya surat Al-Fatihah dan ayat pertamanya, itu berarti yang dia temukan, itu yang pertama, sebutlah, itu yang pertama akan dibaca, itu yang pertama Allah kenalkan, katakanlah, kepada manusia. Bismillahirrohmanirrohim, di situ ada nama Tuhan yaitu Allah, dan salah satu atau duanya, bukan salah satu, dua sifatnya yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya itu yang paling awal, itu yang paling awal ingin Allah tanamkan pada siapapun lah katakannya yang membaca Al-Quran. Allah memperkenalkan dirinya. Sifat Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini kata jadian, kalau dalam bahasa kita sebutannya ya, kata jadian, kata bentukan, kata dasarnya adalah rahmat. Kalau dalam bahasa Arab masdar teh akar kata, sumber kata, masdarnya rahmat. Rahman Rahim itu kata sifat. Artinya Allah itu mau Rahman, mau Rahim, itu sama. Artinya Allah itu
Maha Rahmat. Allah itu Maha Rahmat. Rahmat sendiri artinya kasih sayang. Dan memang seperti itu, bahwa kesan pertama lah sebut gitu ya, kesan pertama atau Allah ingin menanamkan image tentang dirinya pada manusia itu, bahwa Allah itu Tuhan yang seperti apa. Allah itu Tuhan yang seperti apa. Itu image pertama yang ingin Allah tanamkan. Kalian wahai manusia memiliki Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Nah, kemudian di dalam hadis dijelaskan bahwa yang pertama kali, atau dari sini dia, karena ini sebetulnya putus asanya itu putus asa dari rahmat Allah, itu dosa besar. Karena sangat bertentangan dengan yang barusan. Justru Allah itu Maha Rahmat. Ini malah berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ada hadis yang menerangkan begini nih. Ini hadisnya di Bukhari juga ada. Ada sekelompok orang dari Yaman yang bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana adanya atau awal mulanya adanya kehidupan. Banyak kan kalau di ilmu pengetahuan itu yang memunculkan teori awal mula adanya kehidupan. Ada teori nebula lah, ada teori Big Bang lah, dan sebagainya. Itu hanya teori yang dimunculkan berdasarkan kecerdasan manusia. Itulah yang bisa diungkap oleh mereka. Kecerdasan artinya kan, ya namanya juga teori kan. Teori berdasarkan apalah, penelitian, pengalaman dan sebagainya, lalu disimpulkan bahwa beginilah awal mulanya kehidupan menurut apa yang bisa terjangkau oleh kecerdasan manusia. Padahal hal ini dulu pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Dan orang-orang ini yang bertanya ini jauh-jauh datang dari Yaman. Dari dulu juga jauh, Yaman ke Madinah itu jauh. Sekarang juga harus pakai pesawat terbang. Kalau sekarang ini malah lintas negara gitu kan. Nah dulu dari Yaman ke Madinah. Sementara Nabi itu dari Madinah ke Mekah saja waktu ibadah haji perjalanannya 6 hari. Pulang pergi 12 hari. Ini Rasulullah ibadah haji ya. Di jalannya pulang pergi 12 hari, di Mekahnya 5 hari atau 6 hari setengah. Oke. Jadi totalnya pulang pergi Rasulullah itu 19 hari perjalanan ibadah haji. Ini dari Yaman ke Madinah. Ternyata mereka bakal pertanyaan ini, bagaimana awal mula adanya kehidupan? Jauh-jauh dari Yaman ke Madinah, emang di Yaman nggak ada yang bisa jawab. Hanya bekal satu pertanyaan, ini ongkosnya sabaraha? Resiko di jalannya sih gak kumaha, dulu kan naik unta kan. Ya bekalnya berapa banyak, kemudian resiko di jalannya. Hanya bekal satu pertanyaan. Pertanyaannya itu bagaimana ada awal mula itu adanya kehidupan. Dan jawabannya ternyata memang wahyu, tidak seperti mereka yang berdasarkan penelitian lah apalah gitu ya, teori dan sebagainya. Ini jawabannya wahyu dari Allah. Nah, Rasulullah SAW menjawab, awal mula adanya kehidupan itu adalah Allah asalnya sendirian. Karena hanya Allah yang tidak berawal. Jadi sulit untuk dikejar dengan akal. Tidak berawal itu bagaimana? Allah asalnya sendirian karena hanya Allah yang tidak berawal. Allah itu kapan mulai adanya? Nah, Allah itu tidak ada awal gitu ya. Allah mulai adanya kapan? Kalau Allah bukan seperti itu. Makanya yang ditanyakan ini bagaimana
awal mula adanya kehidupan. Ini yang ditanyakan selain Allah berarti. Asalnya Allah itu sendirian. Berarti apapun, siapapun, atau apapun sebutannya lah, selain Allah itu tidak ada. Allah itu sendirian. Allah teh di mana gitunya sendirian tehnya terus naon wae ulah di pikiran. Kan wae eta mah ulah di pikiran. Allah teh sendirian teh di mana? Ya terus kalau Allah sendirian selain Allah itu belum ada, Allah teh naon wae atuh. Cici, kemudian ngobrol jeung saha? Melakukan apa? Karena selain Allah apapun siapapun belum ada. Nah, awal mula adanya kehidupan itu adalah diadakan oleh Allah. Tapi jangan tanya ini sekitar berapa juta atau berapa miliar tahun yang lalu. Rasulullah nggak menyebutkan angka. Awal mula adanya kehidupan itu adalah sejak diadakan oleh Allah, mulailah ada kehidupan ini. Jadi asalnya kan selain Allah tidak ada, siapapun, apapun selain Allah tidak ada. Karena Allah asalnya sendirian dan hanya Allah yang tidak berawal. Dari semua makhluknya yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan hari ini, kira-kira jumlahnya ada berapa? Jumlah makhluk yang Allah ciptakan? Wah, siapa yang tahu pasti. Apalagi dengan yang gaibnya. Apalagi yang digabung dengan yang gaibnya. Malaikat jumlahnya berapa? Apalagi kalau dengan yang gaibnya nih ya. Karena yang Allah ciptakan itu, kalau bagi Allah tidak ada yang gaib. Bagi Allah apa yang gaib? Tapi dari semua yang Allah ciptakan itu, bagi manusia Allah bagi dua. Ada yang Allah tampakkan, ada yang Allah gaibkan. Kalau yang Allah tampakkan itu ya silahkan, karena itu tampak pek pikiran. Di pikiran itu bisa diolah dengan kecerdasan manusia. Ada pohon, ada batu, ya silahkan pek itu maka tinggali, bisa diraba, bisa kita apakan gitu kan. Tapi kalau yang gaib, akal tidak boleh ikut. Akal tidak boleh ikut artinya memikirkan hal yang gaib. Allah hanya menyebutkan allazina yu'minuna bil gaib. Urusan gaib, urusan iman, bukan urusan akal. Jadi yang gaib itu benar ada, tapi justru Allah gaibkan. Dan Allah meminta untuk urusan gaib itu iman, bukan akal. Nah, dari seluruh jenis mungkinnya macam makhluknya yang Allah ciptakan itu, ada yang tahu nggak yang pertama kali Allah ciptakan apa? Dari seluruh makhluknya tadi ya, ada berapa banyak, berapa jenis, berapa macam makhluk yang Allah ciptakan. Apalagi kalau digabung tadi ya, ditambah dengan yang gaibnya. Nah, dari seluruh makhluknya itu yang pertama kali Allah ciptakan itu apa? Makhluk yang mana yang pertama kali Allah ciptakan? Oh tuh, malaikat, jin, bukan. Bukan. Yang pertama kali Allah ciptakannya, ini kan dari seluruh makhluknya ya, yang makhluk pertama berarti nih. Makhluk pertama yang Allah ciptakan itu adalah pena. Pena untuk menulis. Itu yang Allah pertama kali Allah ciptakan, eta pena. Bukan bumi, bukan malaikat, bukan. Ya pena dan kertasnya mungkin lah gitu ya. Karena kan pena untuk menulis. Kalau pena wungkul kan nulis di mana? Karena kan apapun belum ada tadi itu. Kan belum ada selain Allah itu. Lalu ada pena wungkul, terus nulisnya di mana? Di dia. Yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena. Kemudian Allah menulis. Tulisannya itu adalah inna rahmati ghalabat godobi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Itu tulisan nanti. Dan tulisan tersebut
Kemudian Allah tempelkan di gerbang kerajaannya di Aras, sampai sekarang masih ada. Dan nanti orang yang kebagian melihat Aras, melihat istananya Allah itu bisa melihat tulisan itu ada. Ini nih yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena untuk menulis. Ternyata itu kalimat yang Allah tulis. Inna rohmati golabat godobi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Ini maknanya juga luas. Dan tulisan itu Allah tempel tadi ya di gapura, mungkin di gerbang gitunya, atau di istana lah, di istana milik Allah. Dan Allah tidak pernah mengkhianat. Artinya itu komitmen, bahasa kitanya ya, itu komitmen dari Allah. Allah itu memiliki rahmat ya, Allah itu memiliki murka, artinya Allah bisa marah, bisa murka ya. Tapi dari dua hal tersebut, bahwa rahmat Allah itu mendominasi, mengalahkan murkanya. Makanya kesan pertama atau image yang ingin Allah tanamkan pada manusia, bahwa manusia itu memiliki Tuhan yang seperti apa. Jangan murkanya yang terkesan dari Allah itu, jangan murkanya. Murkanya itu Allah sembunyikan. Itu yang harus sampai bisa dihayati, artinya ya bahasa Indonesianya. Coba dipahami, dimengerti, dihayati bahwa kita itu memiliki Tuhan yang seperti apa. Bager pisan. Allah, manusia, seluruh makhluk artinya sebetulnya ya. Ya artinya lah manusia, atau bahwa kita ini memiliki Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Buang, malahannya buanglah kesan bahwa Allah itu murka. Jauh sebetulnya murka Allah itu. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dan ini yang paling rahmat gitu ya. Rahmat Allah itulah yang paling harus, yang paling besar, yang paling harus diharap oleh manusia. Lamun sebut nampe teh mah nampe. Bahasa Sunda nama nampe rahmat. Bukan nampe, kan sudah terasa sebetulnya rahmat Allah teh. Ya, apalagi dengan hadis ini. Allah itu memiliki 100 buah rahmat. Ini hadis populer ya, hadis terkenal ya. Allah memiliki 100 buah rahmat. Ketika Allah hendak menciptakan seluruh makhluknya tadi, dari 100 buah rahmat itu Allah ambil 1. 99 berarti masih utuh. Allah mengambil 1. Yang 1 buah rahmat ini Allah bagikan kepada semua makhluk yang Allah ciptakan, itu diberi rahmat oleh Allah. Ya, semua makhluk yang Allah ciptakan itu diberi rahmat. Ternyata rahmat yang satunya ini dibagikan kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Dari sejak mulai Allah menciptakan yang itu entah berapa miliar tahun yang lalu kan. Sejak awal Allah menciptakan sampai nanti hari kiamat, rahmat Allah yang satu itu tidak habis. Tah sakitu tah rahmat Allah teh. 1 buah rahmat Allah ini Allah berikan, Allah bagikan kepada semua makhluk yang Allah ciptakan. Sehingga pantas kalau Rasulullah SAW kemudian menyabdakan, Inna rahmata rabbi wasi'at kulla syai'in. Sesungguhnya rahmat Tuhanku itu melingkupi, mencakup segala sesuatu. Apapun yang kita sebutkan, di situ ada rahmat Allah. Karena setiap makhluk yang Allah sebutkan itu Allah beri, Allah bagi rahmatnya. Sementara kan tadi yang makhluk yang Allah ciptakan ada berapa macam, ada berapa banyak. Nah, rahmat Allah yang satu itu tidak akan habis. Sejak dulu Allah menciptakan sampai nanti hari
kiamat. Yang satu itu tidak akan habis. Nah, tapi ada Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas salah seorang sahabat Rasulullah SAW ketika ditanya tentang rahmat Allah itu apa? Itu pertanyaan. Rahmat Allah itu apa? Ibnu Abbas itu menjawab sangat singkat. Ar-rahmatu al-jannah. Rahmat Allah itu apa? Rahmat Allah itu surga. Nah, sampai hari ini berarti, sampai detik ini, bahkan sampai nanti hari kiamat, rahmat Allah yang 99, nah 99 itu satuan-satuannya itu seperti satu yang sudah dipakai sekarang. Ada 99 lagi. Jadi kalau nih Allah ini menciptakan alam raya sekarang nanti kiamat, lalu ganti dengan alam raya yang baru, pakai satu lagi sampai hari kiamat lagi. Menciptakan bumi makhluk yang baru lagi, pakai satu lagi sampai hari kiamat lagi. Jadi satuan-satuannya rahmat Allah yang 100 itu, nah yang satunya itu sudah dipakai gitu oleh Allah. Ini sekarang ini sudah dipakai. Sejak dulu Allah menciptakan sampai nanti hari kiamat, dibagikan kepada seluruh makhluknya dengan jumlah yang entah berapa banyak, dalam waktu yang juga sedemikian lama. Rahmat Allah itu sampai nanti terjadi hari kiamat, rahmat Allah yang satu itu tidak habis. Satu rahmat Allahnya itu seperti itu, tidak habis. Sementara masih ada lagi 99 yang satuan-satuannya itu sama. Dan yang 99 ini karena memang sampai hari kiamat nanti tidak terpakai, ya utuh berarti, disegel kene. Berarti kan utuh kan? Karena sampai nanti hari kiamat rahmat Allah yang 99 itu tidak terpakai, karena yang satu ini juga cukup. Yang 99 itu akan Allah berikan seluruhnya, tidak akan disisakan. Yang 99 ini akan Allah berikan seluruhnya hanya bagi penghuni surga. Penghuni surga jumlahnya terbatas. Kalau dilihat jumlah penerimanya, sekarang ini jumlah penerimanya berapa banyak? Ya kan semua makhluk yang Allah ciptakan Allah beri. Dari segi jumlah itu nanti juga sudah jauh berkurangnya sangat banyak. Jumlah penerimanya jauh berkurang, tapi jumlah rahmatnya 99 yang satuan-satuannya seperti ini, seluruhnya akan diberikan hanya bagi penghuni surga. Pantas kalau surga seperti apa, kumaha ngabayangkeunana dengan perbandingan seperti itu. Bagaimana akal manusia mampu membayangkan surga seperti apa dengan perbandingan rahmat seperti tadi gitu, datanya ya, data dalil atau pegangannya jumlah rahmat Allah 100, yang satu ini sudah dipakai sekarang sampai hari kiamat untuk seluruh makhluknya. Sementara di surga itu penerimanya sedikit, hanya penghuni surga, tapi jumlah rahmatnya bukan 2-3 kali lipat. Ya bukan 2-3 kali lipat dari rahmat yang sudah dipakai sekarang. 99 rahmat yang masih utuh, masih belum tersentuh itu akan Allah berikan seluruhnya. Diketrukeun, moal disesakeun tah. Pek kabeh pun cek Allah tetah bagi penghuni surga. Nah, kalau berputus asa dari hal seperti ini, itu bertentangan dengan justru image pertama tadi ya, yang ingin Allah tanamkan kepada manusia itu, bahwa kalian manusia itu memiliki Tuhan yang Rahman Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Ini malah berputus asa. Rahmat Allah itu jangankan nanti di akhirat, sekarang pun siapa yang tidak merasakan? Siapa yang tidak merasakan rahmat Allah? Karena rahmat Allah itu ada dimanapun, ada kapanpun, dalam segala hal di situ ada rahmat Allah. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah tadi.
Inna rahmat rabbi wasi'at kulla syai'in. Sesungguhnya rahmat Tuhanku itu melingkupi segala sesuatu. Tidak ada hal apapun, benda apapun, makhluk apapun yang di situ tidak ada rahmat Allah. Nah, berputus asa dari hal seperti ini, ini dosa besar. Bertentangan gitu ya dengan bahwa Allah itu Maha Rahman Maha Rahim, Allah beroan, iya nggak ngalewas. Malah merasa putus asa, merasa tidak mendapat rahmat Allah. Ya artinya kalau sudah putus asa dari rahmat Allah, artinya dia sudah merasa tidak mendapat rahmat Allah. Itu amat bertentangan gitu ya dengan hal yang paling mendasar tadi. Makhluk pertama yang Allah ciptakan itu pena untuk menunjukkan gitu kan, untuk menunjukkan ini komitmen dari Allah bahwa inna rahmati ghalabat ghadabi, bahwa rahmatku itu mengalahkan murkaku. Bahkan itu sampai Allah tulis yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah tulisan tersebut. Dan tulisan itu Allah simpan di gerbang, sebutnya tadinya di gerbang, di gapura kerajaannya biar siapapun bisa melihat. Ini malah mengatakan aku tidak mendapat rahmat Allah sampai merasa putus asa dari rahmat Allah. Terlalu. Wah, sudah keterlaluan gitu-gitu teuing mah. Karena ini bertentangan dengan hal yang paling mendasar justru. Keterlaluan gitu kalau ya apalagi kalau dengan ya jadi kalau Ibnu Abbas tadi ditanya rahmat Allah itu apa, Ibnu Abbas singkat surga titik. Rahmat Allah itu apa? Surga, udah titik jawabannya. Maksudnya kan rahmat Allah yang sesungguhnya yaitu nanti di surga 99 Allah berikan seluruhnya. Singkat jawaban Ibnu Abbas, rahmat Allah itu apa? Surga, beres. Ya tapi kan perlu penjelasan ternyata kan. Apa maksud jawaban Ibnu Abbas sedemikian singkat? Nu bieu tah gading panjang penjelasanna teh. 99 rahmat Allah yang masih utuh itu Allah berikan seluruhnya. Jumlah orang masuk surga sangat sedikit. Artinya perbandingan jumlah penerima rahmat Allah dibandingkan dengan rahmat Allah yang satu ini kan jauh berkurang. Kita kira jumlah penghuni surga itu sebanyak apa? Ya kalau angka mah nggak bisa, siapa yang bisa menyebut angka? Sekian juta orang misalnya, sekian miliar orang nggak akan ada yang bisa. Tapi Rasulullah SAW sudah memberikan gambarannya jumlah orang yang masuk surga itu dibanding dengan yang masuk neraka tentunya ya. Kalau nggak masuk surga masuk neraka itu satu orang yang masuk surga perbandingannya dengan orang yang masuk nerakanya berapa banyak, karena jumlah yang masuk surga lebih sedikit dibandingkan dengan yang masuk neraka. Itu banyak nanti dalil-dalilnya ya yang menerangkan demikian. Ayat Quran juga banyak sebetulnya.